Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, malam ini kita lanjutkan kembali pengajian tafsir Al-Quran. Akan kita mulai dari surat Ali Imran ayat 50, ayat yang ke-50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. Wa musaddiqan, masih dalam menceritakan tentang Isa Al-Masih, Isa anak Maryam yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Dulu diutus oleh Allah Nabi Musa. Setelah meninggal Nabi Musa, datang lagi Nabi Isa, diutus lagi kepada Bani Israel. Banyak nabi yang diutus kepada Bani Israel. Kenapa demikian? Karena Bani Israel itu adalah orang-orang yang keras kepala, suka menentang ajaran agama, suka menentang ajaran Allah. Maka sekarang Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? Wa musaddiqan lima baina yadayya. Aku menjelaskan, membenarkan apa yang ada di hadapanku. Maksudnya, aku membenarkan kitab Taurat yang ada di hadapanku. Jadi aku ini membenarkan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dulu. Tidak bertentangan dengan itu. Bahkan aku nanti akan menambah di mana yang kurang. Itulah kira-kira kata Nabi Isa. Kata Nabi Isa, wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Dan aku akan menghalalkan kembali untuk kamu sebahagian yang pernah diharamkan kepadamu. Di zaman Nabi Musa itu karena keingkaran Bani Israel, karena kesombongannya, karena keangkuhannya, dia suka berbuat zalim. Ada beberapa yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Haram makan daging unta. Kemudian haram bekerja pada hari Sabtu. Apabila sudah datang hari Sabtu,
tidak boleh bekerja. Istirahat. Karena hari Sabtu itu hari yang disucikan khusus untuk beribadah kepada Allah. Tapi Bani Israel ini keras kepala, dia tetap juga bekerja. Dia tetap juga berusaha bagaimana supaya bisa ke laut menangkap ikan. Pernah dulu dikutuk oleh Allah menjadi kera. Kemudian diharamkanlah makan daging unta, diharamkan bekerja pada hari Sabtu, diharamkan makan ikan. Itu maksudnya. Jadi itu yang diharamkan dulu. Lalu kata Nabi Isa, wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Aku halalkan kepadamu apa yang pernah diharamkan kepadamu. Sekarang boleh makan daging unta, boleh bekerja di hari Sabtu, tidak dilarang lagi. Boleh makan ikan, makan. Itu maksudnya. Wajitukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang kepadamu membawa ayat, membawa tanda-tanda, membawa bukti bahwa aku ini adalah Nabi dan Rasul, bahwa aku ini utusan Allah. Aku bawa kepadamu bukti mukjizat min rabbikum, dan Tuhanmu. Dulu di atas sudah dijelaskan apa mukjizat Nabi Isa itu. Yang pertama, dibuatnya burung, gambar burung dari tanah liat, lalu ditiupnya sampai hidup, sampai bisa terbang seperti burung benaran. Kemudian kata Nabi Isa, aku bisa menyembuhkan penyakit kusta yang tidak pernah bisa disembuhkan oleh dokter pada waktu itu. Aku bisa menghidupkan orang mati yang memang pada waktu itu tidak ada dokter yang bisa menghidupkan orang mati. Itu yang maksud. Jitukum bi ayatin. Aku datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran, membawa mukjizat supaya kalian yakin. Oleh sebab itu, fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, patuhlah kepada Allah. Tinggalkan larangannya. Wa ati'uni, dan taatlah kepadaku. Itulah kata Nabi Isa dalam ayat itu menjelaskan bahwa dia seorang Rasul. Aku bukan Tuhan dan ibuku bukan ibu Tuhan. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu juga. Oleh sebab itu fa'buduhu, sembahlah Allah itu. Jadi Tuhanku dan Tuhan kamu adalah Allah. Jangan sekali-kali kalian menganggap aku sebagai Tuhan. Itu maksudnya, karena ada di antara Bani Israel menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Jangan dianggap aku sebagai Tuhan. Aku tidak Tuhan. Dan ibuku juga tidak Tuhan. Ibuku tidak pernah mengatakan kepadaku bahwa dia telah melahirkan seorang Tuhan. Tuhan kita dan Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Oleh sebab itu sembahlah Allah. Jangan sembah aku. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Kalau ingin kalian menempuh jalan yang lurus, sembahlah Allah. Jangan disembah aku.
Jadi sementara itu namun sebahagia orang-orang Bani Israel itu masih ada yang keras kepala, ada yang sakit hati dia kepada Nabi Isa. Memang ada yang berniat untuk membunuh Nabi Isa. Nah, lalu apa yang terjadi? Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Falamma maka tatkala ahassa merasa, apabila maka tatkala merasa Isa di antara mereka akan keingkaran Bani Israel itu sudah dirasakan oleh Nabi Isa, sudah dilihat tanda-tandanya, gejala-gejalanya bahwa Bani Israel itu mengingkari Nabi Isa. Lalu Nabi Isa bertanya, qala man ansari ilallah, qala man ansari ilallah. Berkata Nabi Isa, siapakah penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Setelah Nabi Isa tahu bahwa orang-orang Bani Israel itu mengingkarinya, tidak mau patuh kepadanya, ditanya lagi oleh Nabi Isa, siapa di antara kalian yang bisa menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawari nahnu ansarullah. Menjawablah Hawariyun, orang-orang Hawari. Apa katanya? Nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong engkau untuk menegakkan agama Allah. Jadi ansarullah itu di masa Nabi Isa itu namanya Hawariyun. Hawariyun itu asal katanya haurun itu kain putih yang bersih. Lalu kelompok-kelompok itu adalah diibaratkan kain putih bersih. Dia yang tulus ikhlas untuk membantu Nabi Isa alaihissalam. Dia ingin membantu Nabi Isa untuk menegakkan agama Allah di kalangan Bani Israel itu. Disebutlah Hawariyun. Kemudian diartikan Hawari itu pembantu. Di zaman Nabi kita juga ada yang membantu Nabi Muhammad menegakkan agama Allah, itu namanya Ansar, kaum Ansar. Setelah beliau pindah ke Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah dengan gembira dan siap untuk membantu menegakkan agama Allah. Orang-orang itu disebutlah kaum Ansar. Lalu kata beliau, inna li kulli nabiyyin hawariyun, hawariyah, wa hawari al-jubair. Setiap nabi itu ada pembantunya, ada yang suka membantu. Memang tidak semua orang yang ingkar kepadanya. Ada pembantu. Pembantu itu adalah Jubair. Jubair itu sebagai pimpinan di situ bersama dengan kaum Ansar. Nah, disebutlah Hawari. Hawari itu adalah pembantu yang setia pada Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak takut apapun yang akan terjadi, dia tetap akan membantu Nabi Isa. Tetap dia melindungi Nabi Isa alaihissalam. Kalau ada gangguan, Hawariyun itulah yang akan melindunginya. Lalu apa kata orang-orang Hawariyun itu? Amanna billah, kami benar-benar telah beriman kepada Allah. Kami sudah punya keyakinan penuh tidak ada Tuhan selain Allah.
Nabi Isa adalah Rasul kami. Nah, itulah kira-kira. Lalu apa katanya? Washhad bi anna muslimun. Saksikanlah. Cobalah saksikan sekarang. Sesungguhnya kami benar-benar orang yang berserah diri kepada Allah. Muslimun itu artinya orang yang berserah diri kepada Allah, yang menggantungkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan muslimun. Jadi Nabi Musa itu umatnya bukan Kristen, bukan Nasrani. Apa agamanya Nabi Isa? Nabi Isa agamanya Muslim. Umatnya Muslim. Nah, inilah ayat yang menjelaskan. Washhad bi anna muslimun. Saksikanlah, kata pembantu Nabi Isa, kami ini benar-benar berserah diri kepada Allah. Seluruh nabi-nabi itu agamanya Islam. Nah, cuma kaumnya berbeda. Kaum Nabi Musa namanya Yahudi dari Bani Israel. Sekarang kaum Nabi Isa namanya Nasrani juga daripada Bani Israel. Nah, itu saja bedanya. Namanya saja yang berbeda. Tapi Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel juga. Nabi Muhammad diutus ke Arab, kepada kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy. Nah, masing-masing Nabi ada umat. Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud. Tiap-tiap Nabi itu, kata Rasulullah, inna likulli nabiyyin hawariyan. Setiap Nabi punya hawari, punya pembantu. Wa hawari Jabir. Dan pembantu itu adalah Jubair. Nah, itulah bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita ulang kembali terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Dan aku membenarkan apa yang ada di hadapanku. Yadaya itu di hadapanku atau sebelumku sama. Di hadapan itu sebelum. Yaitu berupa Taurat. Wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Dan aku ingin menghalalkan untukmu sebahagian yang pernah diharamkan atasmu. Wajitukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang kepadamu membawa mukjizat, bukti kebenaran dari Tuhanmu. Wattaqullaha wa atiuni. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itu benar-benar Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Hadza shiratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Tatkala Isa merasa di antara mereka, di antara orang-orang Bani Israil itu ada yang ingkar kepadanya, qala man ansari ilallah. Nabi Isa berkata, siapa orang-orang yang bisa membantuku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Orang-orang Hawari itu berkata, kamilah pembantu-pembantu untuk menegakkan agama Allah. Amanna billah. Kami telah beriman dengan Allah. Washhad bi anna muslimun. Saksikanlah sesungguhnya kami benar-benar telah berserah diri kepada Allah.
Bicara. Sekarang untuk selanjutnya kita baca secara bergantian agar lebih mantap. Kelihatan kayak jadi kalau bisa ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat. Dan sebagian orang membenarkan ayat-ayat Taurat. Wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Dan aku menghalalkan bagi kamu apa sebahagian apa yang diharamkan kepadamu, dan aku datang kepadamu membawa mukjizat dari Tuhanmu. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu yang patut disembah, maka sembahlah Dia. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Falamma ahassa Isa minhumul kufr, maka kala Isa merasa di antara mereka mengingkarinya. Qala man ansari ilallah. Berkata Musa, siapakah yang mau menolong aku menegakkan